Bapak Ibu, Saudara, adik-adik sekalian kena panas ya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf ya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada pimpinan aksi atau perwakilannya untuk menyampaikan aspirasinya. Silakan. Mudah harus pemerintah perhatikan hal ini. Jadi di siang hari ini saya mewakili bagian barat. Kepala suku Teluman saya supaya pemerintah hari ini banyak kebenaran di atas tanah Nabi sehingga yang tidak adil hari ini kita matikan supaya ke depan cek. Oke, jadi saya ulangi semua hari ini hadir di tempat ini karena hal yang tidak jelas nanti Bapak dorang kasih jelas, untuk kami kasih jelas. Nah berikut Bapak Kepala Suku Yeresiam. Bapak Kepala Suku Yeresiam juga tolong sampaikan apa yang kami resahkan hari ini. Bapak-bapak, anggota DPR yang saya hormati, adik-adik, anak-anak yang saya hormati pula, para petugas keamanan, saya mohon terus tidak capek dan jenuh, kawal terus Bapak dong rakyat ini. Bapak-bapak Dewan, saya ingin menggarisbawahi perintah dan undang-undang otonomi khusus yang mengatur tentang 2080. Saya mau tanya Bapak Dewan dorang jam ini dan jawab, saya mau dengar. Bapak dorang bisa tindak lanjut ini sampai anak-anak ini punya 2080 adakah? Ada. Bapak dorang jawab dulu. Jawab dulu. Siap. Jawab dulu. Bapak, adik-adik dan bapak-bapak sekalian, selesaikan dulu bicara, baru kami jawab. Saya minta Bapak jawab ini dulu. Bapak jawab dulu. Kami siap lanjutkan, kami siap selesaikan. Terima kasih. Bapak. Ya. Ya. Terima kasih. Bapak Dewan yang terhormat sudah jawab. Di atas tanah yang Bapak dan kami semua berpijak sudah ikut mendengar. Cacing dalam tanah, unggas di udara, telah mendengarkan kata-kata Bapak. Bapak berjuang terus, kami di belakang Bapak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dan selamat siang. Nama saya Daniel Sumono, Wakil Kepala Suku Moni. Yaitu saya tidak bisa bahasa ilmu dan bahasa dalam-dalam. Saya sebagai masyarakat, segala air menangis dengan segala tantangan, dengan segala sikap yang mereka ketemu dan di hadapan pemerintah mereka sudah mengaku. Baik, saya hormati kepada Bapak Bupati sebagai power Kabupaten Nabire, wilayah Mepago, yaitu audiensi dan sentral adalah Nabire. Bupati harus mata tajam melihat masyarakat dan bagian PKD harus tajam dan jujur dan masyarakat di alam hijau ini hidup aman dengan baik, tetapi jangan bawa saya api di sini untuk bakar Kabupaten Nabire ini. Saya selaku kepala suku biasa makan garam dengan makan erica, makan apa dengan tanda matahari di lapangan ini. Kepentingan masyarakat Kabupaten Nabire ini maju seperti kabupaten-kabupaten lain.
Bupati adalah presiden wilayah Mepago di sini, 6 kabupaten. Mohon pengertian, masyarakat menangis ini. Coba atasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Suku Moni. Jadi pengumuman CPNS ini seperti logo, ekina, bakar batu. Itu taruh baru kita makan sama-sama, bukan makan sendiri-sendiri. Itu yang kami buktikan dengan datangnya Bapak Kepala Suku untuk mewakili kami punya suara. Tadi Bapak Suku Moni, sekarang Bapak Siang. Luar biasa apa yang kita mati hari ini. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Nabire, yang terhormat Bapak Ketua DPR Kabupaten Nabire, yang terhormat Bapak Kapolda, Ketua Pengadilan, pada Bapak saya hormati. Saya sebagai bagian seperti itu, tapi saya pengawasan 4 kabupaten wilayah Mepago, Daya, Dodiai, Paniai. Saya kepala suku yang dilantik sebagai resmi. Apa yang saya bilang tidak ada melawan, saya juga sudah punya hukum. Lalu kami hari ini naikkan aspirasi anak-anak saya, memang benar. Tepuk tangan. Kami sudah bagikan tapal batas wilayah Mepago, Lapago, dan Sageri. Dan itu adalah 4 kabupaten. Bupati kabupaten, silakan ke meja Presiden besok ditiadakan. Terima kasih. terima kasih Bapak Kepala Suku Mei. Siap. Yang terakhir berikut dari Bapak Kepala Suku Mei kami Saya di Koromat. Terima kasih Bapak anggota DPR telah terima rakyat anak muda ini dengan baik. Kami sangat berterima kasih. Selanjutnya mekanisme ke dalam Bapak ya tahu apakah nanti menggunakan hak interpelasi, hak angket atau bagaimana. Karena apa yang dilakukan terhadap pengumuman CPNS ini, pertama itu tindak pidana. Bupati menyalahgunakan dengan kepala BKD menyalahgunakan kewenangannya, di mana adik-adik ini ada yang nomornya keluar, namanya diganti. Ada yang 1 orang keluar 2 nomor, korbannya ada ikut semua. Nah, ini tindakan seorang pejabat pemerintah yang melakukan penipuan publik, penipuan secara dirasakan oleh banyak orang di kabupaten ini. Maka DPR, saya percaya Bapak tahu langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, selanjutnya adik-adik semua, saudara-saudara, masalah ini tidak hanya kita laporkan ke DPR, kita menuju ke polisi melakukan laporan polisi. Kita pergi selanjutnya dari kepolisian, kita ke kejaksaan, bikin laporan di kejaksaan. Ombudsman Nasional, Ombudsman Papua akan mengawal persoalan ini. Apakah nanti kepolisian di Nabire melanjutkannya atau tidak? Apakah nanti kejaksaan di Nabire melanjutkannya atau tidak? Akan dikawal oleh Ombudsman Nasional. Ombudsman Nasional akan bisa ke Jokowi punya telinga tentang pelanggaran ini. Jadi itu yang saya mau sampaikan, itu saja. Kita tidak buang energi. Saya percaya bahwa Bapak DPR tahu langkah yang mereka lakukan panjang lebar, banyak, berulang-ulang oleh adik-adik yang tadi dan kepala suku. Tapi saya rampungkan seperti ini. Yang pertama adalah intinya persentase 80-20. Itu masalahnya. Ini menyangkut peluang kerja. Kenapa sampai adik-adik ini menuntut 80%-nya yang diambil orang lain? Karena tidak mungkin adik-adik ini orang asli Papua pergi tes di daerah lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka ke Bali, ke Jawa, tes di sana, tidak mungkin. Kecuali mereka di formasi departemen atau formasi kementerian baru bisa. Tetapi kalau formasi daerah tidak mungkin. Ini yang membuat anak-anak ini
rasa kehilangan sesuatu hak mereka. Yang kedua, dari sekian sarjana, sekian lulusan ini, mereka berbagai latar belakang. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak mampu orang tuanya. Orang tuanya menyekolahkan mereka dengan susah payah. Banyak yang orang tuanya jual pinang untuk menyekolahkan mereka. Nelayan menyekolahkan anak-anaknya. Petani dengan harapan suatu saat mereka kembali, mereka menjadi orang yang lebih baik daripada orang tuanya. Tetapi sampai mereka selesai kembali ke sini, ijazah mereka bahkan sampai dari Australia sekalipun tidak berlaku di daerah ini. Berlaku cuma SK tim sukses. SK tim sukses yang berlaku. Ijazah kamu cum laude kah, kamu dari Amerika kah, tidak berlaku di daerah ini. Yang berlaku itu sepotong karena SK tim sukses. Itu masalah kita sama-sama. Kemudian yang berikut adalah dari 20% adalah untuk orang-orang yang orang tuanya jasa di daerah ini. Mereka yang PNS, TNI, Polri, petani, saudara kita, anak-anak kita yang non Papua, mereka sudah merasa bahwa mereka bagian dari orang Papua di tempat ini. Jadi harusnya 20% untuk mereka. Untuk mereka. Itu yang berikut. Kemudian yang paling ironis, di daerah ini dari sekian distrik di pesisir dan pegunungan mereka tidak pernah dikasih kesempatan untuk berkembang. Lalu mereka mengharap kelas dan nilai hasil tes. 3. Kuota 80% benar-benar harus diperuntukkan bagi orang asli Papua. 4. Kuota 20% harus diprioritaskan kepada orang non-Papua berKTP Nabire dan orang tuanya telah berdomisili dalam kurun waktu lama serta bekerja ikut membangun Nabire sebagai PNS, TNI Polri, swasta, petani, nelayan, dan buruh. 5. Memperhatikan nasib para honorer yang telah lama mengabdi di Nabire dan mengikuti tes CPNS Formasi 2018. 6. Segera hentikan pemberkasan CPNS hingga ada kejelasan mengenai persoalan ini. Yang terakhir, meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera membentuk pansus hak angket guna mengusut persoalan ini. Demikian pernyataan sikap kami, akan kami serahkan bersama-sama dengan beberapa bukti.
Puji Tuhan, alhamdulillah, aspirasi ini dan bukti-bukti ini kami DPRD menerima dengan baik dan memberikan apresiasi yang tinggi. Selanjutnya kami akan tuntaskan dan selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, baik, saudara-saudara, rekan-rekan semua, adik-adik pencakar yang sudah Jamal, Wolani, Helen dan beberapa suku. Nabila kita punya. Kalau saya Nabila, kami bersama. Nabila, 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 Nabila. Mari kita kami. Berapa suku yang ada di gunung, berapa suku yang ada di sini, kami punya. Tidak bukan orang Mepunya, tidak bukan orang Dami punya, Dami punya atau pesisir. Kami punya, Nabila adalah kota metropolitan. Calon provinsi Papua Tengah. Setuju? 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 Baik, untuk itu tahun dan kita harus kemudian jujur mengakui bahwa OTS adalah kado dari eskalasi politik Papua Merdeka. Tapi ternyata juga hari ini ketika kebijakan dari negara kepada kita orang asli Papua itu sebenarnya dapat ikut orang. Sebenarnya kemampuan dari ini tidak berjalan dengan baik. Saya kurang lebih sudah daftar 8 kali dan sampai saya mau pikir itu saya ganti marga boleh. Saya sudah bingung. Sehingga hari ini kita tepuk tangan dulu untuk Bapak-Bapak Dewan yang sudah dimaksudkan dengan baik, dan itu kita patut apresiasi kepada mereka. Dan kami berharap tadi teman-teman sudah menyampaikan semua tentang aspirasi yang sudah disampaikan.